Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lamardianto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode naive Bayes. Di sini lebih tepatnya saya melakukan tugas yaitu klasifikasi head speech menggunakan metode naive Bayes. Langsung saja, sebelum melakukan klasifikasi, kita melakukan dulu yang namanya itu text preprocessing, di mana ini adalah suatu proses pengubahan bentuk data yang belum terstruktur menjadi data yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan. Nah, pengubahan bentuk ini dapat berupa memecah paragraf menjadi kalimat, dan kalimat akhirnya menjadi kata, serta dapat menghilangkan angka, simbol, atau karakter-karakter lainnya. Nah, pada tahapan text processing, ada 4 tahapan dalamnya, yaitu ada scaffolding, tokenizing, filtering, dan stemming. Langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu scaffolding. Scaffolding adalah proses pengubahan huruf alfabet dari A sampai Z yang awalnya huruf kapital menjadi huruf kecil. Adapun karakter selain huruf, angka, atau simbol dihilangkan dan dianggap delimiter. Nah, contohnya pada kata pemrograman 2020 menjadi pemrograman di mana menjadi huruf kecil semua dan angka 2020 dihilangkan. Lalu masuk kepada yang kedua, yaitu tokenizing. Tokenizing atau tokenisasi adalah proses pemotongan string input berdasarkan tiap kata penyusunnya. Nah, contohnya di sini ada kalimat bendera merah putih. Lalu dibagi menjadi per kata, yaitu bendera, kemudian merah, kemudian putih. Yang berikutnya ada filtering. Filtering adalah tahap pemilihan kata-kata yang penting dari hasil tokenisasi tadi, yaitu kata-kata apa saja yang akan digunakan untuk mewakili dokumen. Nah, proses filtering ini dapat menggunakan stop list, yaitu membuang kata yang kurang penting, atau word list, menyimpan kata yang penting. Yang berikutnya ada stemming, merupakan proses pengubahan bentuk kata menjadi kata dasar, atau tahap mencari root kata dari tiap kata hasil filtering. Nah, contohnya di sini ada weighting, weighted, words itu menjadi weight. Lalu kita masuk kepada naive Bayes classifier. Naive Bayes classifier merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu dengan cara memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Nah, ciri utama dari naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Klasifikasi naive Bayes ini digunakan sebagai metode pembelajaran probabilistik untuk mencari nilai probabilitas tertinggi untuk mengklasifikasi data uji pada kategori yang paling tepat. Konsep dasar yang digunakan oleh Bayes adalah teorema peluang bersyarat Bayes seperti berikut ini, di mana P A per B sama dengan P dalam kurung B per A dikali P dikali A per P dikali B, di mana peluang kejadian A bersyarat B ditentukan dari peluang A dan peluang B bersyarat A. Weighting. Nah, proses weighting adalah proses pemberian bobot term pada dokumen. Pembobotan ini digunakan nantinya oleh algoritma machine learning untuk klasifikasi dokumen. Ada beberapa macam cara weighting, yaitu binary weighting, term frequency atau TF, inverse dokumen, frekuensi atau IDF, dan perpaduan antara TF dan IDF disebut CF-IDF. Binary weighting adalah pembentukan vektor-vektor dengan melihat ada atau tidaknya suatu term di dokumen tersebut. Sedangkan term frekuensi atau TF adalah pembentukan vektor-vektor dari jumlah suatu term pada suatu dokumen. Yang kemudian inverse document frequency atau IDF adalah TF dikalikan dengan log n per NI, di mana n adalah jumlah keseluruhan dokumen dan NI adalah jumlah dokumen yang mengandung term tersebut. Sementara TF-IDF adalah kombinasi TF dan IDF, di mana TF dikalikan dengan IDF. Lalu masuk kepada K-fold cross validation. Ini adalah sebuah teknik validasi model untuk menilai bagaimana hasil statistik analisis akan menggeneralisasi kumpulan data independen.
Teknik ini utamanya digunakan untuk melakukan prediksi model dan memperkirakan seberapa akurat sebuah model prediktif ketika dijalankan dalam praktiknya. Secara sederhana, dapat diartikan dengan sebuah prosedur memisahkan antara data training dan data testing. Menurut Anthony, pada tahun 2017, bahwa cross-validation atau CV adalah metode statistik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja model atau algoritma di mana data dipisahkan menjadi dua subset, yaitu data proses pembelajaran dan data validasi atau evaluasi. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada perhitungan manual. Nah, di sini kami diberi data 1650 dataset. Kemudian kita ambil saja 10 dataset secara random untuk dicoba dihitung menggunakan perhitungan manual. Nah, berikut adalah datasetnya, di mana admin dendam nggak usah jadi admin tolol. Dikategorikan negatif, bawang putih, racun, anjing, kucing dikategorikan positif, Anies Sandi gagal pimpin DKI lantik dikategorikan negatif, besok bubar TNI dikategorikan negatif, ayo bu keliling pesantren ngantar dikategorikan positif, Bati nonton bola angin masuk dikategorikan positif, cacat Mbappe dikategorikan positif, Chelsea sampah sarap dikategorikan negatif, dan emang golnya Fabiano dikategorikan positif, emang KNTL IndiHome dikategorikan negatif. Nah, dari 10 data tersebut ada 42 kata unik, yaitu admin terdapat 2 kali, kemudian dendam nggak usah, jadi, tolol, bawang putih, racun, anjing, kucing, Anies Sandi gagal pimpin DKI lantik, besok bubar TNI, ayo bu keliling pesantren ngantar, Bati nonton bola angin masuk cacat Mbappe Chelsea sampah sarap, dan emang golnya Fabiano MG dan KNTL serta IndiHome. Nah, berikut ini adalah cara menghitung probabilitas berdasarkan kategori. Kategori positif, di mana ada 5 dibagi banyaknya dataset, yaitu ada 10, sehingga menghasilkan 1/2 atau 0,5. Di sini contohnya kita mengambil bawang, di mana dia pada kelas positif, maka rumusnya 1 ditambah 1 per 22 ditambah 42 sama dengan 0,03, di mana 22 adalah banyaknya data positif dan 42 adalah banyaknya kata. Kemudian masuk pada kategori negatif, yaitu 5/10 sama dengan 1/2 sama dengan 0,5. Kita ambil salah satu contohnya, yaitu admin masuk kepada kelas negatif, jadi 2 ditambah 1 per 20 ditambah 42, dengan 20 adalah jumlah yang negatif dan 42 adalah jumlah seluruh kata. Masuk kepada prediksi pada kalimat 1. Nah, jadi pada kalimat pertama, karena nilai P negatifnya lebih besar dari nilai P positif, maka dapat disimpulkan bahwa pada kalimat 1 bersifat negatif. Dimana rumusnya P positif sama dengan P positif, ada admin, dendam, nggak usah, admin, dan tolol, sehingga 0,5 dikalikan dengan 0,0000 menjadi 0. Lalu untuk menghitung negatifnya, yaitu P negatif sama dengan P negatif dikali admin, terus dendam, nggak usah, jadi admin dan tolol. Dan rumusnya dimasukkan 0,5 dikali 0,48 dikali 0,032 dikali 0,032 dikali 0,032 dikali 0,48 dikali 0,032 menghasilkan 1,2. Begitu pada kalimat berikutnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sehingga kita mendapatkan hasil hitungan manual. Teksnya admin dendam nggak usah, JD admin tolol, yang pada awalnya sentimennya negatif ketika diprediksi menjadi negatif. Kemudian bawang putih, racun, anjing, kucing
Pada sentimen awal bernilai positif, pada prediksi bernilai positif. Lalu Anies Sandi gagal pimpin DKI lantik, sentimen awalnya dari negatif, prediksi tetap negatif. Kemudian pada kalimat besok bubar TNI, sentimen awalnya negatif, prediksinya tetap negatif. Kemudian ayo bu keliling pesantren ngantar, sentimen awalnya positif, pada prediksi juga positif. Kemudian Bati nonton bola angin masuk, sentimen awalnya positif, prediksinya juga positif. Kemudian Cacat Mbappe, sentimen awal positif, prediksi juga positif. Kemudian Chelsea sampah syarat, sentimen awal negatif, prediksinya juga negatif. Kemudian Edan Emang, golnya Fabiano, sentimen awal positif, prediksi positif. Yang terakhir EMG KNTL IndiHome, sentimen awal negatif, prediksi negatif. Nah, dan kita mendapatkan confusion metric table di mana nilai aktual yang bersifat positif ada 5 dan negatif ada 5. Begitu juga pada prediksi positif ada 5 dan negatif ada 5. Dengan menggunakan rumus akurasi true positif ditambah true negatif per positif ditambah negatif, maka dapat disimpulkan bahwa 5 ditambah 5 per 5 ditambah 5 sama dengan 10 per 10 sama dengan 1, atau akurasi dari model di atas sebesar 100%. Berikutnya langsung saja kita masuk kepada prosesnya. Baiklah, langsung saja kita buka aplikasi Jupyter Notebook-nya. Seperti ini tampilannya. Pertama kita lakukan yaitu memasukkan data yang akan dibersihkan. Di sini kita mempunyai data yaitu dataset kelompok 1.csv. Setelah dimasukkan akan menampilkan seperti ini, di mana tweet adalah kalimatnya dan HS adalah nilai positif atau negatifnya. Kemudian masuk kepada case folding, di mana kita akan membuat semua huruf menjadi huruf kecil. Seperti ini hasilnya. Masuk pada tokenizing, kita akan membagi dataset menjadi per kata. Dalam coding data, dalam coding tokenizing kita juga memasukkan remove punctuation, remove space, remove space multiple, dan remove single character, sehingga karakter-karakter yang tidak diperlukan dan angka-angka akan dihapus, dan hasilnya akan seperti ini. Dan masuk kepada call frequency distribution. Di sini akan menampilkan berapa banyak sebuah kata terdapat pada satu dataset. Contohnya di sini pada dataset pertama, cowok ada 2, perhatian ada 2, gue ada 2, dan lo ada 2. Lalu berikutnya masuk kepada stop word. Stop word adalah kita memasukkan kata secara manual di sini, atau yang sudah kita listkan bisa kita letakkan baik berupa txt ataupun berformat .xlsx. Kita masukkan saja di sini, maka kata yang kita listkan akan dihapuskan dari dataset, sehingga hasilnya akan seperti ini. Kemudian normalizer word atau normalisasi, kita masukkan kata yang pada awalnya salah lalu dinormalisasi, contohnya CWK, kemudian dinormalisasi menjadi cowok, dan itu diletakkan pada sebuah list. Di sini kita menamainya dengan nama new kamusalai.xlsx. Kemudian masuk kepada stemming. Sini kita mengubah kata menjadi kata dasar. Contohnya di sini ada
melacak menjadi lacak, remehkan menjadi remeh, dan seterusnya. Nah, setelah semua selesai, maka kita menyimpan filenya dengan nama final.csv. Dan kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, ini dia. Langkah berikutnya langsung saja kita masuk ke aplikasi Orange untuk melakukan klasifikasi dengan metode naive Bayes. Dan seperti ini alurnya. Pertama-tama kita pilih dulu filenya yaitu final.csv. Dan kita lihat pada word code-nya sudah tidak ditemukan lagi. Kata-kata yang tidak bersih semua sudah bersih. Lalu pada back of word, time frekuensi atau TF kita masukkan count. Pada dokumen frekuensi atau DF kita masukkan IDF, sehingga di sini menyatukan antara TF dan IDF. Dan pada data tabelnya seperti ini. Lalu pada select columns kita pilih HS sebagai target variable. Setelah itu kita masukkan naive Bayes sebagai classification. Pada tag and score kita pilih cross validation. Number of volt-nya 20. Dan kita mendapatkan hasil AUC atau area under curve sebesar 0,889. Lalu CA-nya atau classification accuracy sebesar 0,752, kemudian F1-nya 0,753, precision 0,803, dan recall sebesar 0,752. Nah, lalu kita lihat hasil pada conversion metric, yaitu dengan aktual 57 data termasuk head speech dan 344 data termasuk NSP. Dan pada prediksi 628 termasuk NSP dan 588 termasuk head speech. Dan mungkin hanya sekian pembahasan tentang klasifikasi non-speech menggunakan metode naive Bayes. Kurang dan lebih saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.